Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini yang penuh keberkahan, kita bisa melanjutkan lagi di sesi yang ke-9, tidak terasa. Dan tentunya di akhir bulan suci Ramadan ya. Insyaallah next di pekan lagi kita akan ketemu lagi nih, sekitaran tanggal 8 atau tanggal 9 ya. Pokoknya pekan kedua. Kalau pekan pertama masih libur dulu ya. Kita kelas Public Speaking Academy. Kemudian nanti kita akan lanjut di ya sekitaran tanggal berapa? Saya cek tanggal 9. Yes, tanggal 9 April kita akan tayang lagi. Baik, teman-teman semuanya, kita segera luncurkan saja. Selamat datang teman-teman semuanya dimanapun ya. Saya yakin niat kita adalah tulus untuk terus belajar. Nah, pada hari ini saya ucapkan selamat datang pada teman-teman semuanya ya, kelas Public Speaking Academy. Ya, bagaimana hari ini kita terus meningkatkan pengetahuan kita. Karena semakin meningkat pengetahuan kita tentang ilmu komunikasi terkhusus public speaking, maka akan meningkatkan skill kita. Selain meningkatkan skill kita, juga akan meningkatkan yang namanya keterampilan kita hari ini ketika berbicara. Salam kenal teman-teman semuanya. Ya, ini profil saya dan mohon doanya kepada teman-teman semuanya agar saya bisa terus konsisten, bisa mempersembahkan, dan bisa terus belajar dan mengembangkan terus ilmu komunikasi hari ini. Baik, teman-teman semuanya, selamat datang di sesi yang ke-9 ya. Cukup panjang perjalanan kita 2 bulan ya, dari bulan Februari, Maret. Nanti tanggal 9 April kita akan tayang lagi ya. Ah, Lebaran dulu. Kita akan bahas 2 topik utama teman-teman semuanya. Itu adalah pengertian dan pentingnya public speaking. Barangkali hari ini kita belum lancar berbicara, kita belum terstruktur berbicara, belum tersistematis, kemudian kita belum bisa memberikan pengaruh, belum bisa memotivasi dan bahkan menginspirasi. Barangkali kita belum memahami yang namanya pengertian. Dan bahkan kita belum tahu kenapa itu penting public speaking. Seperti biasa, pasti ada 3 topik. Ya, saya tambahkan topiknya menganalisa public speaking, teman-teman ya. Nanti kita akan memahami dari berbagai perspektif mengapa public speaking itu sangat penting. Baik, teman-teman semuanya, kita masuk yang pertama. Poin pertama ya, pengertian public speaking. Ada banyak versi, teman-teman semuanya. Kalau Quran itu mengatakan di surah Ar-Ra'd ya, ayat 55 itu mengatakannya. Retorika terbaik, komunikasi terbaik, public speaking terbaik adalah menyuruh kebaikan. Oh, mohon maaf, surah Fussilat ya, ayat 55. Jadi mengatakan retorika terbaik, kata-kata terbaik itu adalah sesuatu ya yang menggerakkan orang dari hatinya agar mau melangkah dan membuat sebuah keputusan hidup yang terbaik dan menyeru kepada sang pencipta. Tapi kali ini saya akan persembahkan dulu dari perspektif filsuf Yunani, Aristoteles. Yes, kita sangat kenal sekali. Jadi menurut Aristoteles ini, muridnya Plato dan gurunya Plato itu adalah Socrates. Jadi komunikasi yang persuasif atau retorika yang terbaik itu adalah kita menggabungkan 3 unsur ini. Apa saja? Ada ethos, ada pathos, dan logos. Jadi kita tidak hanya memiliki sebuah kredibilitas yang kita bangun, kepercayaan diri, profesional kita, integritas kita hari ini, kita juga memberikan emosi pada audiens. Banyak ketika orang berbicara hari ini menggunakan emosinya. Ya, emosi itu tidak selalu negatif, bisa juga emosi positif. Tergantung kita membawa. Kalau kita memberikan sebuah emosi yang semangat, maka itulah yang akan kita pancarkan kepada. Dan lanjut lagi ya, di tahun 1990-an pokoknya,
ini sangat berjaya sekali ya. Sebelum Perang Dunia Satu, ya, Dale Carnegie di Amerika Serikat itu sudah mengembangkan potensial manusia luar biasa sekali. Pada intinya menurut Dale Carnegie adalah public speaking itu adalah bagaimana kita merayu ya seseorang itu untuk memberikan keuntungan yang terbaik bagi kita dan mereka juga merasa untung ya. Tujuannya apa? Untuk menginspirasi, memotivasi dan bahkan kita bisa deal dalam suatu pekerjaan. Nah, saya punya bukunya ini ya lagi di rumah di Samarinda. Ini bukunya luar biasa sekali. Oh, ada saya bawa ya. Jadi salah satu tips ketika hari ini kita menghadapi orang yang dikatakan oleh Jordan ini, kita harus namanya mendengarkan secara penuh. Jangan pernah mengkritik orang lain karena orang lain itu nggak mau dikritik. Tapi pujilah apa yang mereka lakukan, walaupun itu salah. Yang kedua, yang ketiga ya, yang pertama di Aristoteles, kedua Dale Carnegie. Kita lanjut ke Stephen ya, profesor juga. Apa yang dikatakan oleh Stephen teman-teman semuanya? Jadi kita berbicara itu harus terstruktur, ya, sistematis agar terukur, ya. Agar komunikasi kita itu mudah dipahami, mudah dicerna, dan mudah dipraktekkan. Nah, itu namanya terstruktur. Mudah dipahami, mudah dicerna, dan mudah dipraktekkan. Itu namanya terstruktur. Nah, contoh slide saya, ini terstruktur. Saya menampilkan judul utama, topik bahasanya apa, baru masuk poin 1, poin 2, dan poin 3. Itu namanya terstruktur teman-teman semuanya. Lanjut lagi, menurut Joseph teman-teman semuanya, seorang profesor Emirates The Hunter College ya. Di Amerika juga dia mengatakan ada banyak versi ya. Jadi menurut Joseph, jadi bentuk komunikasi kita ini sangat banyak. Ada yang menghibur, ada yang menginformasikan, ada yang menginfluence, ada yang menginspirasi, atau bisa mendengarkan teman kita berbicara. Itu menurut Joseph. Ada dua tokoh teman semuanya yang luar biasa ya. Bridon dan Scott. Apa yang dikatakan oleh Bridon? Ya. Jadi kita berbicara itu atau public speaking itu dengan kesadaran penuh. Kita sadar mengangkat tangan kita seperti ini. Kita senyum, namanya smiling voice. Agar ketika kita memberikan sebuah kesadaran penuh dalam hidup kita ini, ketika kita berbicara, itu audiens betul-betul merasakan apa yang kita ucapkan. Ujungnya apa? Kita mengharapkan audiens itu menggerakkan hatinya, mengubah perasaannya, mengubah tindakannya, hingga dia mengubah sebuah pakar ya dan dosen di Korea Selatan. Ya, ini bukunya juga di Samarinda ya. Siapa lagi? Oh, Suyang ya. Jadi Oh Suyang ini dia lebih memandang sebuah komunikasi itu pendekatan psikolog. Ya, saya biasanya kalau diundang itu pasti saya menganalisis audiens, siapa audiensnya. Apakah remaja, apakah dewasa, apakah usianya 35, terus profesi mereka apa aja. Itu semua saya by analysis teman-teman. Untuk apa? Nah, ini yang saya lakukan. Untuk kita lebih akrab dan tahu materi apa yang dibutuhkan. Nah, ini juga saya kemarin beli langsung 3 bukunya Pak Ongki ya, seorang expert komunikasi juga, pakar komunikasi versi koran kontan. Jadi menurut Pak Ongki, jadi bagaimana seorang pembicara itu membangun koneksi dengan audiens? Yes, tidaknya koneksinya itu dengan eye contact ya, seperti ini. 5, 4, 3, 2, 1, pindah lagi 5, 4, 3, 2, 1. Jadi komunikasi itu dibangun dengan sebuah koneksi agar terjalin relasi. Jadi pesan kita itu akan lebih mudah diterima oleh audiens. Itu menurut Pak Ongki. Ini seorang motivator juga, achievement dan sales leadership coach, Pak Haka ya, Haryanto Kandani. Jadi keterampilan kita berbicara itu menyampaikan sebuah pesan itu harus efektif, mempengaruhi audiens dan membangun kepercayaan diri dalam komunikasi. Jadi kita komunikasi public speaking itu adalah tujuan kita membangun kepercayaan diri. Barulah kita merangkul hati audiens. Untuk apa? Untuk mempengaruhi. Lagi ya.
Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ya, Pak Ari Ginanjar Agustian, motivator, ya, pengembangan diri, ya, ISQ 165. Dia menggabungkan tiga aspek juga. Kalau Aristoteles tadi, dia menggabungkan ada etos, pathos, dan logos. Kalau Pak Ari Ginanjar ini, bagaimana komunikasi kita itu menggabungkan kecerdasan intelektual kita, kemudian emosional kita, dan kecerdasan spiritual kita. Itulah yang kita perlu gabungkan. Jadi kita berbicara itu tidak serta-merta teriak-teriak, ah, seperti orang yang berorasi atau bahkan teduh tenang dengan instrumen segala macam. Tidak, kita betul-betul memainkan intelektual kita, kita memberikan emosi, dan tentunya ada pesan yang mendalam setiap pesan apa yang disampaikan. Lalu bagaimana menurut Kang Najar sendiri tentang public speaking? Tiga kata kunci teman semuanya. Jadi public speaking bagi saya adalah memotivasi, menginspirasi, dan memberikan aksi. Ya, memotivasi, menginspirasi, dan memberikan aksi. Oke, welcome teman-teman semuanya ya yang di Instagram. Nah, ternyata public speaking itu kita masuk topik kedua. Kenapa sih penting? Ya, setelah saya riset, teliti, dan berbagai pengalaman dari buku-buku yang saya baca, saya menemukan 4 hal ini. Yang pertama, ketika hari ini kita pandai berkomunikasi, kita bisa memberikan sebuah mempengaruhi skill, ya, influence skill. Era digital ini memberikan kita sangat mudah sekali. 30 detik, 1 menit, 1 menit 30 detik, atau bahkan 3 jam ya kita berbicara di sosial media itu memberikan dampak yang luar biasa. Asal materi itu kita persembahkan dengan baik. Yang kedua, integritas. Nih, komunikasi itu akan melahirkan yang namanya relasi. Relasi akan melahirkan yang namanya koneksi. Ketika hari ini kita terkoneksi dengan orang lain, orang akan melihat kepercayaan diri kita. Orang tahu apa yang diucapkannya itu pasti dia lakukan. Kalau nggak dia lakukan, itu bukan namanya integritas, teman. Karena integritas itu dari hati, dari kata-kata, kemudian kita praktek. Yang ketiga, tentunya ini yang kita harapkan teman-teman, agar kita semakin sukses. Lihatlah, orang-orang yang pandai berkomunikasi, dia juga pandai berteman. Orang yang terus pandai berteman akan pandai ya membangun bisnis, networking, membangun jaringan, kolaborasi. Pada intinya, mereka akan meningkatkan sebuah karir mereka. Terakhir, teman-teman semuanya, kalau saya teliti ya di Quran, ya, buku-buku sejarah atau bahkan perang dunia, buku-buku sejarah dunia ini, dan sampai detik ini ternyata komunikasi itu perannya sangat penting sekali. Dari abad sebelum Masehi itu sangat luar biasa. Komunikasi adalah berdua bentuk. Ada yang verbal dan non verbal. Verbal itu apa yang kita ucapkan. Dan komunikasi itu juga ya, yang namanya non verbal, yang tertulis. Jadi bagaimana hari ini peran komunikasi itu untuk menyampaikan namanya sebuah pesan. Ya, tanpa komunikasi peradaban yang kita saat ini, terutama di Indonesia, kira-kira seandainya Bung Karno tidak berorasi untuk membangkitkan semangat anak mudanya, kira-kira apa yang terjadi? Seandainya Bung Tomo tidak berorasi, tidak menyampaikan semangat spirit perjuangan, kira-kira apa yang terjadi? Yes, semuanya hari ini kita membangun namanya sebuah peradaban. Jadi 4 core ini teman-teman harus miliki ya. Kiranya poin pertama oke, bisa. Poin kedua oke, poin ketiga oke. Nah, poin yang keempat ini menjadi PR kita bersama. PR kita bersama. Membangun sebuah peradaban. Mohon doanya agar kita semakin sukses, agar kita hari ini bisa merancang satu framework, ya, satu set ilmu, ya. Kita bagaimana hari ini Indonesia menjadi corong utama dalam ilmu komunikasi. Mohon doanya teman semuanya. Kita persamakan dengan baik. Nah, sekarang akan saya berikan ya analisa-analisa saya terkait public speaking. Kira-kira apa saja analisa ya dari pengalaman saya sejak 2018 ya menjadi pembicara. Yang pertama, nah,
Karena kata-kata itu akan menggerakkan hati kita, mengubah perasaan kita, mengubah pikiran, dan bahkan mengubah tindakan. Akhirnya apa? Orang dengan kata-kata kita hari ini itu bisa mengubah perilakunya hingga menjadi sebuah karakter. Yes. Jadi kata-kata itu akan mengubah pikiran, mengubah perasaan, mengubah perilaku, mengubah tindakan, hingga mengubah takdir. Lihatlah orang-orang yang sukses. Itu mereka sukses itu karena pernah mendengar, pernah membaca kata-kata motivasi. Yang kedua, kalau kita ingat solidaritas itu sangat penting sekali. Komunikasi itu sangat membangun yang namanya solidaritas. Berbagai bangsa, suku, negara itu dibangun dengan sebuah komunikasi. Jadi dengan komunikasi, terutama public speaking, itu akan meningkatkan yang namanya solidaritas. Tapi sebaliknya, justru dengan kata-kata ini akan membuat kita hancur. Kalau kita salah menggunakan. Jadi berkomunikasi itu harus bijak. Teman semuanya, heaven, ya, surga. Jadi kata Rasulullah SAW itu, ya, ada 3 hal yang tidak pernah terputus di dunia ini. Kalau kita sudah meninggal: 1, anak yang soleh; 2, sedekah jariah; kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kita masuk 2 poin, ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Saya hari ini mengajarkan dan men-share video ini di YouTube. Next time, saya nggak tahu siapa yang nanti akan memiliki video ini, dan kemudian mereka akan menyampaikan. Next time lagi, berbagai generasi, ketika saya sudah tidak ada. Kira-kira itu masuk poin mana, teman semua? Bisa jadi ilmu yang bermanfaat atau jariah. Karena sedekah itu tidak hanya uang, tidak hanya berbuat baik, tapi apa yang katakan oleh Rasulullah, al-kalimatu thayyibah shadaqah. Jadi kalimat yang terbaik, best word, itu adalah sedekah. Jadi itu teman-teman semuanya, 3 analisis yang saya bisa berikan. Kenapa hari ini kita harus menguasai skill public speaking. Ingat ini ya, kita akan mengubah perilaku orang hingga keputusannya. Kemudian kita akan membangun namanya solidaritas. Dan yang ketiga adalah, ini impian kita. Melalui kata-kata kita bisa meraih ini. Teman-teman semuanya, ini berbagai momen perjalanan saya. Satunya ada di Sangatta, menjadi juri, menjadi pembicara juga, bicara motivasi di mahasiswa, public speaking, sama Terasko di Widya Agama. Ini bersama anak SMP, ya. Kinalpa, luar biasa, ya. Terakhir bersama guru-guru, memberikan sebuah motivasi. So, teman-teman semuanya, jadi analisa saya dari berbagai pengalaman yang sudah saya lalui tadi. Jadi public speaking itu adalah hal yang memberikan pengaruh untuk memotivasi dan menginspirasi agar orang itu memberikan aksi. Kalau kata-kata kita hari ini tidak mendapatkan respon terbaik dari audiens, ada 2 perspektif teman-teman semuanya. Bisa jadi kata-kata kita itu biasa, tidak menusuk hati mereka, tidak mengubah pikiran mereka, tidak mengubah perasaan. Dan bisa jadi audiens itu sudah ngantuk. Kita sudah memberikan yang terbaik, menggunakan instrumen, sudah memberikan penampilan yang terbaik, outfit yang terbaik, kemudian ruangan yang berapi segala macam. Bisa jadi audiensnya karena kekenyangan, dia nggak tahu poin apa yang harus. Tenang, next kita akan pelajari bagaimana kita mengelola sebuah audiens. Salam kenal teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, bagi yang ingin, ya, upgrade lagi ilmunya, ini kelas Public Speaking Academy secara online, teman-teman bisa akses sebanyak 4 hal ini, ya. Berapa sih harganya? Nih, teman-teman semuanya, saya infokan lagi, ya. Setiap momen saya akan selalu infokan.
silahkan hubungi saya. Bagi teman-teman semuanya mau paket harian, paket harian, paket pekanan ya. Kemudian seumur hidup silahkan. Tuh teman-teman semuanya. Jadi kalau hari ini kita ingin sukses dalam karir kita, dalam dunia akhirat kita, maka salah satu ucapan terbaik ya, kalimat terbaik, omongan yang terbaik itu yang akan memberikan pengaruh kepada hidup. Ingat, kata-kata itu menentukan kualitas diri kita.